Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah maqbulah ta'ala kulli dafi'atan khususnya hadrati Syekh khususnya hadrati Syekh bin Sumair Salim bin Sumair al-Hadrami wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bandani anna Allah nafa'ana bihi amin wa ala niyyati annahu حق سيدي ولنا على كل شيء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan, kemarin kita sudah bab thaharah, masuk ke dalam wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu. Kemarin sunnah-sunnah wudu edisi bonus karena memakai kitab Taqrir As-Saditah ada 70 sunnah wudu kemarin ya, kurang lebih. Nah sekarang kita masuk kepada wasilah wudu atau wasilah toharah. Wasilah toharah yaitu air. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil miyah. Pasal menjelaskan tentang hukum-hukum air. Fil ma'il ladzi la yadfa'un najasah wal ladzi yadfa'uha. Itu air yang bisa resisten terhadap najis dan air yang tidak bisa resisten terhadap najis. Artinya kalau dia terkena najis itu enggak ngefek atau terefek gitu. Qala al-ma'u fi qanuni syar'i qismani. Jadi kalau menurut konstitusi syariat jadi bahasa Arab itu bahasa yang kuat ya. Jadi dia selalu punya istilah sendiri. Tidak seperti bahasa-bahasa yang lain itu membutuhkan bahasa Inggris. Seperti bahasa Indonesia kan banyak sekali serapan-serapan yang pakai bahasa Inggris, seperti sosial dan lain sebagainya. Kalau bahasa Arab tuh enggak, dia kuat. Nah, bahasa itu biasanya mencirikan sejauh mana dia berpikir, sejauh mana peradaban itu maju. Karena orang berpikir itu kan menggunakan bahasa ya, menggunakan kosakata. Semakin dia jauh berpikir, maka semakin dia membutuhkan banyak kosakata di dalam otaknya. Karena pasti membutuhkan istilah-istilah, membutuhkan nama-nama. Itu seputar nama-nama di tafsir penjelasannya panjang itu yang wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala ini itu. Jadi nama itu begitu pentingnya. Nah, dan itulah bahasa. Makanya pendapat yang lebih kuat bahasa itu tauqifi. Bahasa itu dari Allah. Kan dalam bahasa itu ada dua pendapat. Bahasa itu yang menciptakan manusia, ada yang mengatakan yang menciptakan Allah. Tapi pendapat yang lebih kuat bahasa itu dari Allah. Karena coba kalau kita telusuri kata per kata itu tidak ketemu yang pertama mengucapkan siapa. Misalnya kata saya gitu. Saya itu siapa yang pertama kali mengucapkan nggak bakal ketemu. Nggak usah yang terlalu tua. Kalau kata saya kan tua lah. Misalnya istilah-istilah baru. Misalnya di tahun-tahun sekitar 2000-an apa ya, kalau nggak salah ada istilah kasihan deh lo. Ingat nggak? Tahun-tahun itu kan ada istilah begitu. Misalnya dicari siapa yang pertama kali ngucapin itu nggak ketemu. Makanya pendapat yang lebih kuat bahasa itu dari Allah. Nah, mengapa bahasa Arab begitu kuat? Ya itu tadi, bahwa orang yang banyak berpikir itu pasti membutuhkan banyak kosakata, banyak bahasa. Nah, sementara ketika dakwah Islam itu meluas, itu orang pemikir-pemikir di Islam itu begitu banyak, sehingga di dalam Islam banyak sekali bahasa-bahasa modern atau bahasa-bahasa ilmiah yang muncul dari para pemikir-pemikir itu. Jadi nggak mau Arab tuh misalnya aborsi. Kalau Indonesia ikut-ikutan kan, penggugatan janin itu aborsi kan. Kalau Arab nggak mau, dia ijhad gitu. Punya istilah sendiri pokoknya selalu. Misalnya society misalnya istimaiyah gitu.
dan lain sebagainya. Pokoknya begitu banyak istilah-istilah, misalnya komprehensif, bahasa Arabnya misalnya takmili, atau yang sering dipakai itu apa namanya, bukan takamulah ya, ada yang lebih ini lagi, saya malah lupa. Nah itu bahasa Arab. Nah ini fi qanuni syar'i, menurut hukum syariat air itu ada dua, qalilun wa katsirun, sedikit dan banyak. Sudah, itu fokusnya ke situ. Kalau dipandang dari sumbernya ada 7, yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Yang dari langit kan hujan, embun, dan salju gitu ya. Semuanya bisa suci dan mensucikan. Kalau embun, kayaknya saya pernah dengar itu di Cina kalau nggak salah, di daerah yang memang tak ada hujan dan sumber air begitu langka, mereka bikin panel-panel plastik itu yang kemudian dialirkan ke satu titik, dikumpulkan menjadi air banyak, itu bisa dimanfaatkan untuk minum dan lain-lain. Itu ada. Jadi sudah jauh-jauh hari ternyata fikih sudah memikirkan itu gitu. Islam sudah ada itu. Kan kalau dulu mungkin masa embun dipakai wudhu gitu. Ternyata di beberapa daerah ada yang memanfaatkan embun. Kalau yang dari bumi, sumur, sungai, laut, dan mata air, itu 4 itu. Nah kalau dipandang dari segi hukumnya, ya nanti ada konsekuensi hukum terhadap najis, kemudian terhadap bisa mensuci dan mensucikan atau tidak, itu ada 2, yaitu air banyak dan sedikit. Al-qalilu madunal qullataini, air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Ya naqasa minuma aktsaru min ritlaini. Di sini menjelaskan seputar, panjang sekali di sini menjelaskan tentang 2 kulah itu berapa. Itu dipandang dari takaran-takaran yang ada di Baghdad, kemudian di Mesir, kemudian di Hijaz, dan di berbagai tempat lainnya di Timur Tengah, karena ukuran saat itu memang tidak ada standar yang seperti modern, ada liter, kemudian mililiter dan sebagainya, ada kubik, 1 kubik. Nah itu dulu belum ada, sehingga standarisasi ukuran ini menjadi berbeda tergantung nanti takaran-takaran yang tersedia di daerah tertentu, di Irak, di Mesir. Pokoknya di kota-kota besar saat itu tuh kebetulan beda-beda gitu. Ya bayangin saja, ukuran saja waktu itu kan menggunakan dhira'. Istilah dhira' itu kan lengan. Nah, lengan orang kan beda-beda gitu. Nah makanya sekarang di era modern sudah diteliti sedemikian rupa. Jadi saya baca saja di sini untuk supaya kita dapat barokah membacakan kitab-kitab kuno ya. Tapi nanti setelah itu kita berikan yang sudah temuan modern saja. Yang sekarang tuh 2 kolah itu berapa, kurang tuh berapa. Nanti setelah baca ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu sedikit tadi ya. Air sedikit itu kurang dari 2 kulah. Nah, sekarang wal katsiru. Air banyak, kullatani fa aqsar, yaitu 2 kulah atau lebih. Min mahdil ma'i yaqinan walau musta'malan. Wa qadruhuma bil wazni 500 rilin bil baghdadi allati hiya 64,000 dirhamin wa 285 dirhaman wa 5 asba'i dirhamin. Ini Baghdad. Ya ini Baghdad. إذ كل رطل بغدادي 128 درهما و4 أسباع درهم وبالمكي ini kalau Makkah 400 رطل و12 رطلا و13 درهما و5 أسباع درهم على أن الرطل 156 درهما. Ini Makkah. أفاد ذلك العلامة محمد صالح الرئيس وبالطائفي. Nah sekarang Taif 327 رطلا وثلث رطل إذ كل رطل طائفي 196 درهما. نبه على ذلك عبد الله المرغني في مفتاح فلاح المبتدي. Ini dijelaskan di kitab Falahul Mubtadi.
Wabil Misri, nah sekarang ukuran Mesir, 400 ritlin wa sittatun wa arba'una ritlan wa thalathatu asba'i ritlin. Nah, ya segitulah pokoknya 300 asba' itu. Wabid Damashqi, Damaskus, 107 artalin wa sub'u ritlin, sepertujuh ritel dan 7 ritel. Wa qadruhuma bil masahati fil murabba'i dhira'un wa rub'un tulan. Itu kalau kolamnya berbentuk segi 4 itu 1 dhira' dan 1/4. Nah, ini kan sulit sekali nih. Wa 'ardhan wa 'umqan, baik lebar, tinggi maupun panjang, tinggi, lebar. Kalau dia berbentuk kubus itu ya. Itu semua rusuknya 1 dhira' 1/4, nah kan sulit. Fi dhira'il adami wa huwa shibrani taqriban. Wa fil mudawwari, kalau dia berbentuk bola, dhira'ani 'umqan bi dhira'il hadidi wa dhira'u 'ardan bi dhira'il adami. Dia diameternya berapa ini? Dhira'il hadid, dua dhira', 2 ini. Masa ya? Fakana dzalika bi dhira'il yadi dhira'an 'ardan wa dhira'aini wa nisfan 'umqan. Lianna dhira'al hadid bi dhira'il adami dhira'un wa rub'un. Wa fil musallath, kalau baknya berbentuk segitiga, wa huwa ma lahu 3 ab'adin mutasawiyatin dhira'un wa nisfun tulan, maka rusuknya harus 1 dhira' setengah. Terusan wa dhira'ani 'umqan, dalamnya 2 dhira'. Dhira'il adami fal 'ardu wa ma baina ar-ruknaini wa tuluhu wa ruknani al-akharani. Nah, itu semuanya itu sama, yang menjadikan beda karena takaran di masing-masing daerah beda. Nah, kemudian sudah diteliti di era modern bahwa 2 kulah itu kalau presisinya itu, kalau dia berbentuk kubus, maka 58 cm, 75. Nah, 58,75 cm rusuknya, berarti lebar segitu, tinggi segitu, panjang segitu. Itu kalau dia berbentuk kubus. Nanti untuk hati-hati ya 60 cm lah. 60 cm berarti kalau kubikasi ya kurang lebih 60% kubik gitu ya, 0,6 kubik. Ya segitu. Jadi nanti misalnya dia berbentuk tabung atau berbentuk kolamnya berbentuk apa, ya bisa dikira-kira luasnya lah. Itu luasnya berapa tuh? 60 kali 60 kali 60 gitu kan. Ketemunya berarti berapa? Nah, nanti tinggal dikiaskan atau dianalogikan setiap kolam bentuknya atau ember, bisalah kita kira-kira sekian senti. Oh, berarti ini ada 2 kulah, itu bisa dikira-kira. Itu kalau bentuk kolamnya. Kalau jumlah literannya di era modern itu sudah diteliti menjadi 217 liter ya. 17 liter. 217 liter. Itu. Ya, memang jauh dari itu. Galon itu 19 ya. Berarti sekitar berapa galon itu? Ada 1 drum itu 200 liter. Oh, itu 200 1 drum. Oh, 1 drum 200, drum standar. Iya. Oh, masih belum ada 2 kulah ternyata ya. Belum. Oh, berarti 2 kulah itu banyak juga ya. Kolam saya itu 19 kubik. 19 kubik itu padahal 2 kulah itu tidak ada 1 kubik ya. Tadi 0,6 kubik. Oh, berarti banyak juga ya. 1 drum itu belum. 1 drum 200 persis. Nah, sekarang nanti ada konsekuensi hukumnya. Air sedikit, air banyak, konsekuensinya gimana nanti jelaskan semua. Sangat jelas, gamblang dan mudah dipahami, sangat mudah sekali.
Al-qalilu hukmuhu yatanajjasu bi wuqu'in najasati al-munajjasati yaqinan fihi. Kalau air sedikit itu kejatuhan najis pasti najis. Baik berubah tidak berubah, kalau air kurang dari 2 kula kok kejatuhan najis itu langsung najis. Udah langsung kita hukumi najis gitu. Itu ya. Yaqinan fihi tapi benar-benar najis itu. Wa illam yataghayyar lima mafhum qala salah idza balagal ma'u kullatani lam yahmil khabatha. Kalau kata ini ada hadis sahih, kalau ada air 2 kulah lebih maka tidak akan bisa terkena najis. Artinya kalau kurang dari 2 kulah maka terkena najis jadi najis gitu. Mafhumu anna madunahuma yahmilul khabath. Artinya kalau kurang dari 2 kulah berarti terkena najis maka menjadi najis. Wa kharaja bin najasati al-munajjisati an-najasu al-ma'fu anhu. Nah, kalau kejatuhan najis yang dimakfu, maka walaupun airnya sedikit tetap tidak najis. Najis dimakfu itu seperti apa? Seperti hewan yang tidak berdarah, kayak cicak. Misalnya bangkai cicak jatuh ke air 1 ember atau 1 ciduk gitu, 1 gayung, itu tidak najis. Karena dia tidak berdarah. Atau najis makfu lainnya seperti darah yang sedikit sekali, asal tidak berubah. Wa najisun la yudriku tarfu mu'tadil, atau najis yang tidak terlihat oleh mata. Misalnya ada lalat makan bangkai, bahkan walaupun bangkai babi misalnya. Walaupun bangkai babi itu kan tidak terlihat di mulutnya lalat atau di kakinya lalat, itu tetap dimakfu, tidak najis walaupun airnya sedikit. Makanya kalau ada lalat ke air ya sudah, nggak usah takut, nggak bakal najis, nggak bakal najis walaupun sedikit. Manazul walau min muwaladin, iya, tapi dengan catatan jatuh sendiri ya, bukan kita yang menjatuhkan. Kalau kita yang menjatuhkan tidak dimakfu, tetap dianggap najis. Ya, ada lalat habis makan bangkai, kemudian kita jatuhkan ke air dikit, ya itu menjadi catatannya tidak sengaja gitu. Kama idza 'afa dzubabu 'ala najisin radbin tsumma waqa'a fi ma'in qalilin aw ma'in. Ya, sama seperti ketika ada lalat yang makan bangkai atau habis masuk ke najis yang basah, kemudian dia nyemplung ke air, itu tetap tidak najis. Fa'innahu la yanjus. Ma'anna 'alika fi rijli najasatun yadriku tarfu. Walaupun di lalat tersebut mengandung najis yang tidak terlihat mata. Wa ma'alaman fati hayawanin tahirin ghaira adamiyin. Dan juga yaitu lalat-lalat yang itulah bangkai. Wa rawthu samakin lam yughayyiril ma'a wa lam yad'hu fihi 'abatha. Dan juga kotoran ikan. Kalau kotoran ikan ini walaupun banyak, dia tetap dimakfu, tidak najis, selama tidak merubah air. Misalnya air 1 ember kena kotoran ikan, tapi dia nggak berubah warna, nggak apa, itu tetap tidak najis. Kecuali kalau berubah warnanya jadi butek gitu, itu ya walaupun kotoran ikan ya tetap dianggap najis. Wa ma yamassuhul 'asalu minal qawarati allati tuj'alu min rawthi nahwi baqar. Atau kan ini semua cairan ya, termasuk yang diminum seperti madu, seperti apa, itu apa, kalau sedikit ya dianggap sedikit. Misalnya madu sedikit kemudian terkena najis, ya jadi najis. Minyak goreng kalau banyak 2 kula itu terkena najis, nggak bakal najis. Tapi kalau sedikit najis, kecuali najis yang dimakfu seperti tadi yang disebutkan. Nah, termasuk makfu adalah tawon ya, madu tawon yang misalnya tawonnya ini bikin rumahnya itu pakai kotoran. Misalnya tawon bikin pakai kotoran sapi, kotoran kerbau, itu bikin rumahnya, itu tetap dimakfu. Madunya boleh diminum, jadi jangan khawatir. Jadi pokoknya agama itu enggak ribet lah hal ini. Makanya kadang ada orang
terlalu khusyuk itu apa, lele itu kalau dikasih makan kotoran manusia ini apa namanya haram itu, enggak ada itu. Allah itu sudah mendesain sedemikian rupa apa namanya pencernaan ikan lele itu bisa menetralisir kotoran manusia jadi protein, jadi vitamin yang bagus untuk tubuh. Dan itu selalu begitu. Coba lihat kotoran hewan yang begitu ini, dia kan bisa menyuburkan tanaman. Terus rumputnya kena kotoran hewan jadi subur nanti dia dimakan lagi sama hewan itu lagi gitu. Kan siklusnya begitu. Makanya segala apapun yang diciptakan Allah itu sebenarnya ada manfaatnya, bahkan termasuk kotoran. Nah, makanya kalau orang khusyuk itu kan apa namanya lelenya dikasih makan dari kotoran manusia itu najis, nggak bisa. Bahkan kotoran-kotoran itu manfaatnya sangat besar sekali. Bisa jadi, mohon maaf, itu kotoran manusia itu yang dikonsumsi lele bisa jadi bagus buat lele. Kita nggak tahu, dan nyatanya iya kan. Di beberapa daerah itu lele-lele yang ditaruh di perkampungan itu kan ada apa? Kalau di daerah saya masih banyak. Bukan saya pembenaran daerah saya ya. Itu karena di daerah saya itu kan apa sumber mata air kan banyak di mana-mana. Jadi banyak sumber mata air sehingga orang-orang kampung ini kalau mandi di sumber-sumber air itu. Nah, di bawahnya sumber air itu dia dibikin pancuran pakai bambu begitu. Banyak titik-titiknya, sangat banyak itu di sepanjang pinggiran Sungai Serayu. Kan termasuk sungai terpanjang di Pulau Jawa kalau nggak salah, Sungai Serayu itu. Di sepanjang itu banyak sumber-sumber air yang nanti dibikin pancuran pakai bambu, dan di bawah pancurannya nanti ikan. Nah, disitulah warga mengasih makan ikan ya di situ itu. Jadi mereka sambil ngantri mandi, sambil ini nanti buang hajat di situ. Nah, itu nggak apa-apa. Itu ada saya beberapa kali sering menangi, dan dia ustadz gitu. Itu lele yang itu nggak boleh itu dimakan gitu. Nggak boleh gimana. Semua pencernaan hewan, bukan cuma hewan ya, nabati, tumbuhan itu kan membutuhkan kotoran sehingga dia nutrisinya tercukupi, terus jadi subur dan macam. Hewan juga mungkin demikian. Dan apa namanya pelet juga ternyata kan itu bahannya katanya kan dari itu juga, dari apa limbah-limbah pabrik makanan atau apa, ditambah mungkin katanya sebagian ada yang kotoran juga itu. Apa namanya, jadi sudah didesain sedemikian rupa pencernaan makhluk hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak membahayakan. Makanya hal-hal seperti ini memang apa sama agama juga dimakfu, apa namanya dispensasi gitu. Bahkan yang sudah jelas-jelas lalat itu habis menggerogoti bangkai babi itu ke air nggak najis karena nggak terlihat. Mungkin kalau di mikroskop tetap terlihat. Nah, itu kan mempermudah. Termasuk kotoran cicak. Kalau terlalu sulit menghindar dimaafkan, dimaafu. Termasuk amatul balwa. Gitu. Kan itu najis juga. Nah, kecuali kalau jelas-jelas najis dan kita nginjek, tapi kalau saking sulitnya nggak apa-apa, nginjek dimaafkan udah. Jadi banyak yang didispensasi oleh agama itu ya. Wawaratu samakin yamasul asalu, ya tadi yang apa madu yang rumah tawonnya terbuat dari kotoran itu tetap suci, madunya boleh dimakan. Oleh qabi famuma yajtaru min waladil baqar. Demikian juga muntahan hewan, karena hewan itu kan seperti sapi, kerbau itu gayami kalau bahasa Jawa. Gayami. Gayami itu dia makan dulu yang banyak, dimasukin ke perut, nanti pas lagi diem ngelamun dia dikeluarin lagi ke mulut, kemudian dikunyah-kunyah lagi. Ya, biasanya gitu. Jadi dimasukin ke perut masih
kondisi kasar rumputnya, kemudian dikeluar itu namanya gayami. Lah, yang gayami itu najis, tapi kan dia sudah di dalam perut ya, bercampur dengan kotoran, keluar lagi seperti muntahan itu kan najis. Nah, tetapi nanti kalau dia udah nggak kelihatan sebentar, misalnya ini ada sapi gayami, terus pergi sebentar, terus balik lagi, itu langsung dianggap suci. Itu fikih begitu loh. Nggak tahu di sananya sapinya kumur-kumur atau enggak, pokoknya kalau udah nggak kelihatan sebentar balik lagi itu langsung dianggap suci. Itu begitu hukumnya. Dan itu ada hadisnya. Termasuk kucing makan tikus bangkai, najis otomatis kan. Asal dia sudah pergi sebentar balik lagi udah mulutnya dianggap suci. Jadi kalau mulutnya dia gigit roti kita, terus rotinya kita makan itu nggak haram gitu. Asal udah ngilang dulu sebentar, udah ngilang pokoknya. Nggak tahu di sananya sikatan apa kita nggak tahu, pokoknya balik lagi udah langsung dianggap suci. Ada hadisnya begitu. Bayi juga begitu, misalnya bayi muntah-muntah kan najis mulutnya, kemudian udah dimomong, diasuh sama siapa, keluar balik lagi itu langsung suci lagi. Ya Allah ma'ala ma'umihi wa famu sabiyin tanajjasa tsumma ghaba, nah kan begitu juga mulutnya anak kecil yang najis, tsumma ghaba, kemudian dia ngilang kemana, pergi, wahtamila taharatu kafamil hira. Nah, maka ketika dia balik dianggap suci sebagaimana mulut kucing. Mulut kucing juga begitu, kalau dia pergi balik lagi suci. Fa innahu la yunajjisul ma al-qalil. Jadi misalnya kucing tadi jelas habis mangkat bangkai, terus ngilang, terus balik lagi. Setelah balik lagi kita punya air cuma 1 ember mau buat wudu, dijilatin sama kucing itu nggak najis, boleh dipakai wudu. Ya. Wa fa innahu la yanjum qalil wa zarqut tuyur fil ma wa illam yakun min tuyurihi. Begitu juga tai burung juga begitu. Wa ba'du faratin 'amal ibtila'u bihi. Begitu juga tai tikus yang sulit untuk dihindari, itu juga ketika jatuh bisa dimakfu selama tidak merubah air, itu enggak najis walaupun airnya dikit. Wa ba'ru syatin waqa'a fil labani halal halbi. Tuh. Brindil atau kotoran kambing itu kan bulat-bulat kayak kelereng itu. Kalau misalnya kita lagi memeras susu, kemudian dia jatuh, maka segera diambil, dibuang, susunya enggak najis. Tuh. Ini makanya jangan terlalu ekstrim. Waduh, ini udah kena air langsung dibuang, itu sayang, itu mubazir. Ambil aja tahinya, buang, susunya udah suci itu. Boleh diminum gitu. Nah, ini yang kalau nggak tahu fikih nih, wah sayang nanti dibuang itu susunya. Wa ma yabqa fi nahwil karishi mimma yashuqqu tanqiyatuhu. Iya, yang yaitu kotoran-kotoran yang sulit dihindari dari seperti itu tadi, madu, minuman, susu ketika memerah susu itu. Wal qalilu min dukhanin najasati walau min mughallazin. Nah, terkena asap najis itu misalnya membakar babi misalnya, itu enggak najis ya, walaupun itu najis, apalagi kalau cuma bangkai yang lain. Nah, atau membakar-bakar najis lah, misalnya najis kotoran kemudian ngumpul ke sampah kemudian dibakar, nah kena asapnya ini nggak najis, nanti jangan asap najis. Asapnya nggak najis, ini kan asap bangkai gitu misalnya, enggak tuh nih. Orang itu mikirnya sampai segitunya, sampai asapnya. Iya diteliti, karena nanti dikhawatirkan orang-orang yang ekstrim, yang terlalu khusyuk, terlalu ini tuh dikhawatirkan berfatwa itu kan najis gitu loh. Makanya antisipasi oleh para ulama, itu nanti nggak najis loh ya gitu. Kamu jangan anggap itu najis gitu.
Nanti hidup kamu repot sekali kalau apa-apa najis. Ya, wamaya wal yasiru minasya'ril salih. Nah, wal mutasawwir minha basatil mal. Nah, ini yang asap itu berarti yang naik atau apa itu namanya, kalau menguap karena dibakar. Lah nanti kalau bau, bau itu kan menguap karena dengan sendirinya itu ya, karena lama membusuk-membusuk menguap. Lah uapannya itu juga nggak najis, walaupun baunya luar biasa. Bahkan baunya bisa rata, bahkan nanti di belakang ada. Bahkan kalau baunya nempel di baju, kan kadang ada ya, yang terlalu busuk itu ketika kita deket, pas pulang masih bau nih baju itu nggak najis, itu tidak najis, termasuk di makfu. Nah, nanti kalau kayak gitu dianggap najis, wah repot. Tapi ya mestinya kita jijik ya, kita gantilah, dicuci lah, kasihan orang lain itu. Al-idza bil ghair itu kan dosa. Wal yasir wal qalil min dukhan wal yasir min asy'ari al munfasili min ghairi ma'kulin ghairi mughalladhin. Dan bulu-bulu bangkai atau bulu-bulu hewan, bulu hewan kan itu sebenarnya najis walaupun hewan yang dimakan, karena dia dianggap bangkai karena lepasnya itu sebelum disembelih kan, masih hidup itu kan dia menjadi bagian dari bangkai, maka dianggap najis. Itu kalau sedikit jatuh ke air yang sedikit tidak najis. Misalnya bulu ayam, bulu kucing, baik yang dimakan maupun yang enggak dimakan. Kucing itu kan hewan suci tapi tidak dimakan. Kalau ayam hewan suci tapi dimakan. Baik yang dimakan maupun yang tidak dimakan, kalau sedikit itu tidak menajiskan air. Kecuali kalau banyak, bulu sampai banyak dimasukin ke ember. Ya sebenarnya kalau dimasukin secara sengaja itu walaupun sedikit tetap najis. Itu yang tidak disengaja. Bulu kucing jatuh, bulu ayam jatuh gitu. Kalau nggak sengaja nggak najis. Tapi kalau sengaja najis. Kalau sengaja. Al-Qatin umum marqub bin maqsas. Ya termasuk bulu-bulu hewan kendaraan seperti kuda atau domba wol itu, domba yang diambil bulunya, itu juga suci ya, itu termasuk dimakan walaupun banyak. Jadi kalau bulunya kuda, misalnya kuda kan ada bulunya itu kayak ekor, itu walaupun banyak dia nggak najis, beda dengan yang tadi ya. Ini khusus untuk hewan-hewan kendaraan, baik onta, kuda, atau keledai, atau domba yang diambil buat wol itu walaupun banyak tidak najis, walaupun banyak. Khusus dua ini, hewan yang buat kendaraan dan bulu domba. Wadamu al-baqi 'ala al-lahmi wal 'azmi alladhi lam yakhtalit bi syai'in. Darah sedikit yang menempel di daging. Daging yang disembelih tentunya. Kalau nggak disembelih kan bangkai najis ya. Daging yang disembelih itu misalnya ada sisa-sisa darahnya, itu nggak najis. Ada sisa darahnya di daging itu tidak najis, walaupun terkena air, kecuali airnya robah. Kalau airnya dikit ya, kalau air banyak sama sekali nggak najis kecuali robah. Tapi kalau air dikit syaratnya najis kalau robah, kalau nggak robah nggak najis. Nah itu dengan syarat darah yang nempel di daging-daging yang sudah dipotong itu dagingnya belum disiram, masih dari potongan, misalnya dari kurban itu pas dibagi-bagi daging belum dicuci nih, ada darahnya di situ, itu nggak najis. Ada darahnya di situ nggak najis. Tapi kalau sudah disiram malah jadi najis darahnya. Misalnya mau dibagikan ke masyarakat, dicuci dulu, setelah dicuci dibungkus di plastik, nah di plastik ada darahnya, nah itu darahnya najis, nanti dicuci lagi karena dianggap sudah bercampur dengan benda lain, dengan cairan lain. Jadi darah hewan sesembelihan itu ketika belum bercampur dengan yang lainnya, belum kena air, itu
dima'fu, tidak najis. Makanya boleh itu walaupun darahnya masih banyak, langsung kita tancap-tancapin, langsung kita sate, itu halal. Enggak najis soalnya darahnya. Wah, ini kita belum masuk ke konsekuensi air banyak dan sedikit ya. Ini baru menjelaskan mana semua. Nanti ada hukum-hukumnya yang lebih detail lagi. Wal katsiru minhum wadamul baqi kama law dhubihat syatun waqti alam wa baqi alaihi atharud dam. Ya seperti misalnya kambing habis disembelih itu masih ada darah-darahnya di situ, itu enggak najis. Bi khilafi ma law ikhtalata bi ghairihi kama yu'alu baqalarati yuzbahu fil mahal al mu'tad alladhi halan yusab bil ma' 'alaiha li izalati dam 'anha fa in al baqi min ad-dam 'ala al-lahmi ba'da sab al ma'i la yufa 'anhu wa in qala li ikhtilatihi bi ajnabiyyin fal yutanabbah. Iya, kecuali sudah disiram, karena banyak sekali di tempat-tempat sembelihan di masa sekarang. Ini masa sekarangnya Imam Nawawi ya. Jadi tahun itu di tempat-tempat sembelihan itu banyak yang disirami air setelah disembelih ya. Itu otomatis tidak suci lagi. Wadhabit bihi wadhabit fi jami' dzalika an al-'azam manutun bima yashqul ikhtiraz anhu ghaliban. Intinya dari semua tadi adalah yang mendapatkan dispensasi dari agama itu kebanyakan adalah yang sulit-sulit untuk dihindari. Kebanyakan ya, enggak semuanya. Wal mu'tamad annahu la yufa 'an damil baraghith wal qamli wa nahwihi binisbah lil ma'i wal ma'i al qalil wa in qala dam. Nah, menurut pendapat yang kuat itu kalau darah-darah seperti nyamuk atau misalnya kayak kutu itu tidak dimaafkan itu, misalnya darahnya sampai merah begitu. Tapi ini menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau kita ikut pendapat yang enggak mu'tamad ya tetap ma'fu, dianggap dimaafkan itu darah dari itu. Tapi biasanya kalau nyamuk yang sudah kenyang itu ya itu sampai merah itu kayaknya kalau kita enggak cuci ke itu kok kayak gimana itu. Makanya menurut pendapat yang kuat itu dianggap najis. Walau qatala qamlan aw baraghis baina asabihi fa in kana ad-dam al-hasil katsiran lam yu'fa anhu. Ya, misalnya kutu atau nyamuk atau apa ketika dibunuh pakai tangan ceprek atau di sela-sela jari kita dipites gitu, tek gitu, dipencet begini. Nah, itu kalau keluar darahnya itu tidak dimaafkan, dianggap najis. Au qalilan fi 'ala al-asah. Jadi baik keluar darahnya sedikit maupun banyak ini menurut pendapat yang sahih, yang kuat itu tetap dianggap najis walaupun sedikit. Hadza wa kharaja bi tukhanin najasati bukharuha. Itu tadi kan kalau asap ya, kalau asap najis, barang-barang najis yang kita bakar kemudian keluar asapnya itu nggak najis. Nah sekarang kalau bukan asap, sekarang kalau uapannya, baunya, wal mutasa'idu minha la biwasatin nar, yaitu uapan yang keluar bukan karena dibakar, fahuwa tahirun, dianggap suci walaupun baunya menyengat luar biasa, tetap dianggap suci. Wa minhu ar-rih al-kharij min kunufi aw min ad-dubur, termasuk bau-bau yang keluar dari dubur, maaf seperti kentut dan lain-lain. Fahuwa tahirun, bau itu suci gitu ya. Jadi bau itu suci ya. Enggak ada bau najis itu enggak ada. Falau mala'a minhu qurbatan, walaupun dekat sekali, hamalaha ala dhahrihi wa shalla biha. Bahkan bau itu akhirnya terbawa oleh baju dan dipakai untuk sholat, itu tetap sah. Sohat sholatuhu, sah sholatnya itu walaupun bau sekali. Jadi pas mendekati ke bau yang menyengat kemudian menempel di baju kita, maka dipakai sholat tetap sah. Nah itu konsekuensi dari air sedikit ketika berhubungan dengan najis. Itu penjelasannya tadi, air sedikit berhubungan dengan najis. Nanti ada air sedikit berhubungan dengan mustakmal gitu ya. Mustakmal, kalau mustakmal itu dia
otomatis dia suci. Mustamal itu suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk wudhu dan dipakai untuk menghilangkan najis. Tapi dia suci, diminum boleh. Itu mustamal. Nah, mustamal itu kalau dikumpulkan jadi banyak, itu mustamalnya hilang. Misalnya mustamal seember dikumpulkan jadi 2 kulah, maka mustamalnya hilang. Setelah mustamal hilang, kemudian dibagi-bagi lagi, seember lagi, enggak mustamal lagi, tetap hilang. Jadi walaupun nanti dipisah-pisah jadi satu gayung, misalnya dibagi untuk wudhu sekian orang, disatukan dulu mustamalnya. Setelah dua dream lebih tadi itu, kemudian dipisah-pisah atau silahkan ngambil masing-masing, itu mustamalnya sudah hilang. Makanya sisa wudhu itu dikumpulkan, kemudian buat wudhu lagi itu bisa gitu. Bisa. Jadi kalau airnya terbatas, terus wudhunya mau wudhu model pancuran, ini udah kumpulkan lagi aja, setelah terkumpul wudhu lagi. Atau kalau begitu terlalu sulit ya, kira-kira memang airnya 2 kulah, ya sudahlah pakai bak itu, dibuka yang lebar, kemudian semuanya wudhu di situ dengan dijatuhkan lagi ke situ. Itu bisa untuk wudhu berapa ribu orang, nggak terbatas. Misalnya ada air 2 dream dalam satu bak, dipakai wudhu untuk 2000 orang, 1 juta mungkin lah. Itu tetap tidak mustakmal, nggak bakal mustakmal, tidak akan mustakmal. Kecuali nanti berkurang. Nah, karena terkonsumsi menempel di wajah karena 1000 orang, akhirnya jadi kurang dari 2 kulah, langsung jadi mustakmal. Ya, jadi kuncinya harus 2 kulah. Nah, makanya ini dipraktekkan di pesantren. Seperti di sarang itu, kolamnya, baknya itu ukuran 60 cm lebar, panjang 20 meter, ya. Tinggi airnya itu sekitar 30 cm, kadang cuma 20 cm, kadang cuma segini. Karena di sana kan air itu ngambilnya 4 km pakai peralon, dan itu dibuagi sekian ribu orang. Ada 7.000 santri di situ. Peralonnya kecil lagi gitu, dan memprioritaskan keluarga masyayikh, karena masyayikh kan banyak sekali kan rumah-rumah kiainya. Diprioritas itu santri kan sisa-sisa itu kan. Nah, itu otomatis langka sekali air. Nah, baknya di pondok kita itu yaitu 60 cm kurang lebih, panjangnya 20 meter, kedalaman air ya paling banyak itu 40 cm ya, segini paling banyak. Kadang cuma segini, kadang cuma segini. Itu dipakai wudhu untuk 2000 anak santri. Bisa dibayangkan itu, rot. Makanya di sarang di pondok saya Lanwar itu, mencuci pakaian itu tidak bisa di pesantren karena airnya air laut, mandi pun sangat terbatas, sehingga ketika kita cuci baju itu kita naik bis, kita ke beda desa ke sana, bahkan beda kecamatan, itu udah jadi rutinitas santri-santri situ. Makanya ojek cator itu yang roda 3 itu sana laris sekali, biasanya untuk anak-anak yang mau nyuci baju nanti ngojek cator itu 2000 gitu. Itu setiap hari pasti ada orang nyuci ribuan ke kampung-kampung yang airnya ini enggak asin. Nah, itu mempraktekkan air mustakmal itu di pesantren sarang itu. Jadi air mustakmal dikumpulkan sekian banyak, maka tidak akan pernah jadi mustakmal itu. Wal ma'ul katsir, nah itu tadi air sedikit ya. Sekarang air banyak. Wal ma'ul katsir, wallahu a'lam, air banyak ini besok. Nah, barangkali Mas Khairul ada pertanyaan. Tapi penelitiannya Pak Haji, Masya Allah itu luar biasa penelitiannya, dan itu dikolaborasikan dengan hadis-hadis Rasul itu, riwayat-riwayat itu dijadikan kaidahnya, kemudian diterapkan kepada kasus-kasus yang beredar di masyarakat gitu. Dan dulu kan nggak ada
mengetahui kasus harus ke sana gitu. Iya. Nggak ada Alat komunikasi. nggak ada telepon. Iya. Harus dari berbagai. Gimana alimnya orang-orang zaman dulu. Makanya diberi kelebihan tuh daya ingat mereka tuh kuat-kuat sekali, Mas. Kuat sekali. Sekali dengar langsung hafal. Daya. Nggak ada pertanyaan yang tidak terjawab gitu ya. Sudah disiapkan semua. Diantisipasi. Antisipasi semua. Kemonceng, kemonceng, sulak ayam. Oh, ini ya kemoceng ya? Ya, kemoceng itu kan bulu ayam. Itu Tadi kan kalau bulu yang terpotong dari hewan yang bisa dimakan atau tidak Iya. dimakan itu kan kan najis. najis. Ya. Tapi kalau kemonceng itu Nah, kemoceng itu kan diambilnya dari ayam-ayam yang sudah disembelih, bukan dari bangkai. Makanya itu ya termasuk suci. Yang penting dicuci, asal dia tidak tersentuh oleh najis atau asal dia tidak terkena najis. Misalnya dari kotoran ayamnya atau dari apa. Ya kita husnudzonya diambil dari hewan yang sudah disembelih itu aja lah. Nanti kalau harus diteliti datang ke pabriknya ini hewannya udah disembelih syar'i belum, nah itu repot sekali. Sesuatu yang repot-repot itu sama agama sudah dimaafkan. Kita husnudzon aja, apalagi kan di negara Islam, jadi ya insya Allah yang nyembelih sudah bener lah gitu aja. Insya Allah dimaafkan itu. Kalau misal kita berkunjung ke luar negeri ya, Ya. non muslim, misal ke Cina atau Jepang, itu kan istilahnya kayak mupinya kan belum ada nih, belum ada mupi. Untuk makan daging ayam, Iya. ya kita belum tahu itu disembelih dengan nama Bismillah atau Iya. enggak, itu hukumnya Nah, halal atau tetap kita cukup pakai ini, pakai label. Jadi ketika di situ sudah ada label halal, sudah kita husnudzon aja udah cukup. Masalah nanti di sana. kalau belum ada hukumnya berarti apakah haram atau gimana? Sedangkan kalau misalnya kita kan dijamu orang kan misalnya, Ya. kita dijamu orang diajak ke rumah makan, adanya ya makanannya saat itu gitu. Misal daging ayam, misal nggak ada seafood ya, kalau seafood kan halal Daging sapi ya. Nah, itu daging sapi atau ayam itu hukumnya daging itu apakah tetap kita harus ngejauhinya alias haram atau dimakruh gitu karena Iya. Itu wallahu a'lam ya. kan Kalau sebenarnya hewannya sendiri kan halal, iya. cuman penyembelihannya kan kita Iya. belum tahu. Ya bahkan kalau Yahudi itu tidak mau makan sesembelihannya orang Kristen. Tapi kalau sembelihannya orang Islam dia mau. Karena di Islam dan Yahudi nyembelihnya sama. Nah, untuk yang itu insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi.